Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di michael.vlog. Halo. Jadi kita sekarang lagi ada di gudang kita lagi rajin-rajinnya ngebersihin gudang ini. Tidak henti-hentinya sedikit pertobatan demi pertobatan dilakukan. Yang tadinya memang gudang ini tadinya lampu view-nya aja pun nggak ada. Sekarang beberapa udah kita pasangin lampu view, tapi yang ini masih belum dapat lampu view-nya. Jadi ada sedikit bad news hari ini, walaupun saya ceria. Bad news-nya apa? Nanti saya jelasin. Nah, ini kita di sini juga kalau masuk pertama kita disambut sama Oscar. Ini kita beli satu persatu untuk nanti ngegalakin ikan-ikan yang mentalnya masih kurang bagus. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang Oscar ya. Kenapa akhirnya saya memilih untuk memakai Oscar dibanding Caviat? Karena ternyata Oscar itu karakternya walaupun iseng dan jahil, sebenarnya dia benangnya lebih tenang daripada Caviat. Kalau misalnya Caviat benangnya seradak, suduk, slow, jadinya yang stres makin stres. Nah, kalau misalnya mental ikan udah baik, udah bagus, boleh dikasih yang namanya Caviat. Tapi kalau awal-awalnya kurang bagus, mendingan pakai Oscar aja. Nah, sebelum datang, sebelum dimasukin Oscarnya tentu kita karantina ya nih, guys. Kita karantina berjamaah. Kita pakai obat mujarab yang bisa didapatkan hanya dari Trash Aquatic. Nah, ini juga sedikit update ya. Ikan crossback ya? Crossback apa Red Golden nih? Tapi kok kayak Red Golden? Enggak, orang hidupannya aja Red Golden. Jadi Golden crossback. Ini crossback yang apa namanya? Ada membawa sedikit genetik albinonya. Kita adopsi dia waktu kecil ya, sekarang ukurannya mungkin udah 20 cm lebih kayaknya. Kita push makannya terus menerus. Nah, ini salah satu bukti dimana kalau kita nge-push makan, ekor tidak jadi kecil, dayung tidak jadi pendek. Nah, mungkin ini memang genetiknya dayungnya nggak terlalu panjang. Tapi kalau teman-teman lihat emang ekornya kecil, nggak juga kan. Nah, ini ada hubungannya sama vlog kita hari ini, yaitu masalah membesarkan ikan. Tapi sebelumnya kita muter-muter update dulu ya. Nah, ini sedih banget hari ini. Ini sekarang saya langsung berangsur ke tempat yang sedih. Jadi kalau teman-teman tahu, kita sempat beli ikan pembesaran sebanyak 10 ekor. 10 ekor, lalu kita ada tambahin 4 dari Trash Aquatic. Kemarin saya lihat ikannya sedikit jamuran. Terus hari ini saya lihat ikannya ada beberapa yang ngambang. Nah, kemarin kita udah coba obatin dengan obat mujarab, tapi lupa di heater, jadinya nggak sembuh. Nah, beberapa yang mulai mengambang akhirnya kita masukkan, kita pisahin ya. Jadi yang sehat-sehat bener sendirian, yang sakit-sakitnya lumayan parah, ini kita pakai mujarabnya pekat banget yang ini. Kita kasih aerator. Nah, ini kalau teman-teman lihat ikannya ada beberapa yang ngambang ke atas nih. Jadinya mungkin dia gatal atau gimana, atau dia panik. Jadi dia ada beberapa yang ngambang ke atas. Nah, ini kita pakai obat mujarab karena kita suspek ada sedikit kembung atau gejala kembang sisik ataupun menuju ke dropsy. Kita pakai ciprofloxacin juga. Jadi kali ini kita ngobatinnya pakai 2 obat sekaligus instead of 1 obat. Tapi sebenarnya ini tidak direkomendasi, cuman saya lagi eksperimen sedikit apakah ikan ini akan selamat atau enggak. Ini akan dilakukan selama 3 hari ke depan. 2 hari, tiap harinya kita akan terus melihat kondisinya. Kalau semakin bagus kita lanjutin, kalau semakin jelek kita take out. Nah, jadi kita lagi mau mencoba aja. Nah, kenapa hari ini repot-repot kita ngomongin masalah ikan kecil, sakit dan segala macamnya? Karena kita akan ngomongin yang namanya pembesaran ikan. Nah, jadi kita ngomong dengan pembesaran ikan, sebenarnya yang mau saya omongin adalah simple. Pasti tentunya teman-teman tahu kalau ikan arawana itu makin gede, makin bagus, makin mahal dan segala macamnya. Nah, selama ini saya selalu bilang sisi pembesaran akan untung dan segala macamnya. Tapi what if kalau misalnya itu semua gagal? Jadi hari ini kita akan bahas ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini pembesaran ini adalah contoh pembesaran yang ukurannya tidak unify, dalam artinya tidak seragam ya. Jadi ada yang kecil, ada yang kalah makan, ada yang gede sendiri. Tapi kecenderungannya ekornya semua nge-close dan bulat. Nah, tapi teman-teman lihat nih, ini benar-benar nggak unify.
Jadi ceritanya ini kemarin saya beli partai ini sekitar 80 ekor arwana ya. Terus habis itu saya besarin. Nah, kesalahan yang selalu sering dilakukan oleh orang yang melakukan pembesaran adalah memberi makan yang kurang. Jadi pada saat itu saya beli dari 12 cm aja. Waktu 12 cm itu pas kasih makan kayaknya porsi makannya kurang. Jadi pertama kali saya kasih makan cacing beku kurang dan akhirnya badannya tidak bertumbuh dengan baik ya. Jadi ya seperti teman-teman lihat agak panjang badannya. Terus akhirnya singkat cerita saya tetap gedein terus secara sabar. Akhirnya ikan ini size-nya mencapai ukuran 25 cm sampai 30 cm. Nah, waktu sampai ukuran 30 cm kebetulan hampir setengah dari partainya akhirnya laku dengan harga yang masih untung dibilangnya. Masih untung, nggak bukan untung gede, masih untung. Nah, jadi cerita yang mau saya ceritain di sini adalah ikan pembesaran itu sebenarnya walaupun misalnya teman-teman gagal atau kurang bagus dalam merawatnya, sebenarnya jika size-nya mentok, maksudnya ketemu sama misalnya speknya nggak ada yang cacat dan memang masih ikan arwana bentuknya, itu masih ada potensi untuk mengambil keuntungan. Nah, akhirnya yang saya lakukan di sini pembetulannya adalah gimana? Akhirnya saya menggunakan yang namanya pakan ulat Jerman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini saya ada stoknya ulat Jermannya. Saya jadi mau ngebalikin kegendutan badan dia sama volume badan dia, ketebalannya. Nah, ulat Jerman ini saya campur sama kodok. Nih. Jadi gitu-gitu terus sampai ikannya gede nantinya, badannya balik lagi. Nah, kalau teman-teman pikirkan sebenarnya agak repot, dan yang paling parahnya itu kalau misalnya kita lagi pembesaran, sebenarnya kita nggak boleh bikin ikan ini sakit. Sebenarnya ikan sakit kayak tadi itu kurang bagus untuk pembesaran. Kenapa? Karena ketika ikannya sakit itu, ikannya fokus untuk membetulkan badannya, untuk menyembuhkan dibanding untuk bertumbuh. Jadi kalau bisa, kalau sakit pun nggak boleh lama-lama, harus langsung dikasih tindakan. Nah, saya nggak akan bahas, bang nanti gedein jualnya di mana, susah gini gitu ya. Selama kita masih ada kemauan dan keinginan, pasti kita cari tahu cara jualnya. Yang saya ngerti ya, jadi ikan ini modalnya semua modal kecil nih teman-teman, karena saya belinya 12 cm. Kalau nggak salah ikan 12 cm itu harganya sekitar 2,5 kalau nggak salah ya. 2,5 sampai 2,7 lah di Tres Aquatic. Nah, yang saya ingin bilang adalah ketika ikan ini mencapai ukurannya seperti ini, walaupun ini yang dikata saya bilang gagal, apakah teman-teman tidak akan membelinya dengan harga 4 juta atau 5 juta mungkin kalau saya jual eceran? Dan kalau teman-teman lihat warnanya udah pada mulai muncul ya teman-teman. Jadi sebenarnya gap itu masih selalu ada. Nah, untung itu selalu masih ada. Cuman teman-teman yang harus tahu cara jualnya gimana. Nah, teman-teman harus bangun Instagram teman-teman harus bangun koneksi teman-teman, relasi teman-teman, harus cari tahu penjual ikan mana yang ngambil ikan dengan harga segitu segala macam. Nah, itu semuanya harus dilakukan sama teman-teman sendiri, nggak bisa semuanya harus saya kasih tahu. Misalnya ini kamu pergi sana jual ke sini. Kalau misalnya kayak gitu, mendingan saya aja yang jualan kan. Tapi hari ini saya menguak gimana caranya sama worst case scenario-nya kayak apa. Nah, ini contohnya worst case scenario-nya. Nah, tapi juga ada cerita yang sangat sukses. Jadi buat teman-teman ketahui, beberapa waktu lalu, videonya di sini, sekitar 7 bulan yang lalu kalau nggak salah, 7 bulan yang lalu saya ada belikan partai lagi. Ukurannya juga tidak terlalu besar, sekitar 26 sampai 27 cm ya. Waktu itu kalau nggak salah saya beli ukurannya 20 ya. Bukan. Jumlahnya kayak 20-an something teman-teman. Dihajar sama Gojek, mati 2. Yang ambil Gojek 1, di sini mati lagi 2, jadi sisa 4. Hilang 4. Nah, itu sekarang ikannya itu sekarang ada 17 ekor apa 16 ekor. Beberapa udah saya jual. Nah, itu adalah salah satu contoh pembesaran saya yang lumayan berhasil. Nah, jadi kalau teman-teman ikutin perkembangannya, lihat video yang sebelumnya kayak gini ikannya. Nah, sekarang kayak gini. Nah, jadi treatment yang saya lakukan itu adalah simple banget teman-teman. Kalau misalnya ikan arwana itu ya ternyata setelah saya research, memang pakan utamanya yang terbaik adalah udang untuk memerahkan. Tapi dalam masa pertumbuhan itu sebenarnya makanan yang terbaik untuk ikan arwana ini harusnya sebenarnya agak dicampur.
Nah susahnya kenapa kalau kita pelihara di akuarium, kadang-kadang dia nggak mau makan dicampur-campur. Contohnya misalnya kita kasih makan ulet, besoknya kita masih kasih makan kodok, besoknya kasih makan udang, belum tentu semuanya nanti akhirnya akan dimakan, dan akhirnya dia akan dominan suka sama satu makanan doang. Nah tapi kalau di komteng dan di pembesaran kayak gini beda teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyampur sesuka hati karena nafsu makan mereka tidak akan terganggu, dan mereka akan kayak nyamber-nyamberan gitu deh. Jadi bisa campur-campur. Nah setelah diteliti, menurut saya pakan yang paling bagus itu adalah pertama pasti kecoa, karena kecoa itu bisa nebelin badan dari ujung pala sampai ujung badan sampai bener-bener ikannya kotak. Tapi kecoa itu sulit untuk didapatkan. Jadi kalau kita mau beli tuh di Trash Aquatic juga rebutan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada kecoa datang, buru-buru beli deh, karena itu memang salah satu pakan yang terbaik buat ikan arowana. Nah tapi kalau nggak ada kecoa, biasanya saya langsung lari ke kodok. Nah kalau nggak ada lagi, saya lari ke ulet. Nah terakhir baru udang. Jadi kalau dalam pembesaran ini saya fokusnya mau ngegedein badannya, mau bikin dia bener-bener muscular. Jadi saya biasanya antara kecoa campur udang, atau kodok campur udang, atau full Jerman campur udang. Jadi nggak pernah saya kalau misalnya lagi pembesaran tuh udang full tuh nggak pernah. Karena kita mau dapetin volume badannya dia, gitu loh. Nah teman-teman nggak usah takut, misalnya ikan di pembesaran ini tiba-tiba jadi gendut banget sampai bener-bener over gitu, sampai jadi kayak sumo. Sebenarnya agak nggak mungkin, karena kalau misalnya yang bakatnya sumo itu beda. Memang dari ikan awalnya itu beda. Nah kalau misalnya yang bakat sumo teman-teman jadi sumo nggak apa-apa. Nanti itu bisa dijual lagi dengan harga sumo, dan memang ada beberapa orang yang menggemari tipe sumo dan memang harganya bisa jadi lebih mahal gitu loh. Nah tapi kalau teman-teman takut ikannya kegendutan terus pas ditaruh di akuarium jadinya over banget, itu sebenarnya agak nggak mungkin, karena begitu dia gendut kayak gitu, kita pindahin satu biji ke akuarium kayak gini satuan, biasanya dia akan mengurus dengan sendirinya, karena porsi makan dia juga akan menurun dengan sendirinya. Terus juga habis itu dia juga nggak akan senapsu sama pas ada temen-temennya gitu. Jadi pembesaran ini jadi gendut, dimasukin ke sini dia akan normal dengan sendirinya. Dan nah lanjut lagi untuk ikan pembesaran, biasanya kalau ikan-ikan pembesaran itu saya kasih makan sehari bisa 2 kali sampai 3 kali. Nah kalau ikan-ikan di akuarium gini yang merah-merah gini yang memang kita pelihara sendiri untuk kita tanning, hanya kita kasih makan 1 kali sehari. Nah dengan melakukan puasa seminggu sekali minimal. Nah kalau di kolam, kalau namanya komteng dan pembesaran itu nggak ada yang namanya puasa. Jadi benar-benar nggak ada. Jadi kita harus kayak bener-bener kasih makan terus. Karena kenapa? Kalau kita telat kasih makan, biasanya ikan itu akan berantem dan saling grepes-grepes hajar-hajaran. Nah kalau buat teman-teman yang nanya, sekarang ukuran ikan yang saya beli itu udah ukuran berapa? Sekarang kalau kita lihat secara kasat mata kayak gini, kira-kira ukurannya udah di 42-43 cm. Dalam arti berarti ikannya udah bertumbuh sekitar 18-20 cm. Dalam waktu berapa lama? 7 bulan. Nah teman-teman bayangin kalau misalnya ada ikan di Trash Aquatic kayak gini nih, kan pasti datang partai ukurannya 22, 23, 24, 25 seperti ini. Teman-teman gedein selama 7 bulan, terus teman-teman bisa mendapatkan ukuran 40 cm. Ya teman-teman tinggal pikir sendiri uangnya kayak gimana. Saya nggak mau melebih-lebihkan, oh ini pasti untung segala macam ini gitu. Cuman selama ini saya ngejalan ini untung terus. Dan ada beberapa orang yang juga ngegedein ikan ini, ya saya beli balik juga gitu. Kalian bisa jual ke kita juga, karena memangnya modal awalnya kayak kasih kalian tuh murah. Nah kalau misalnya sakit kayak gini, kalau lagi pembesaran ada 2 opsi. Satu, kita sembuhin sendiri satu tank semua. Kalau misalnya yang sakit cuman kalau yang sakit lebih banyak daripada yang sehat, kita langsung satu tank aja semua. Nah tapi kenapa ini dipisah? Karena yang sehat itu juga lumayan banyak, yang sakit juga lumayan banyak, jadi kita bisa jadi 2. Jadi kita harus bisa melihat situasinya, haruskah kita sembuhin satu tank atau haruskah kita pisah. Nah kalau memang bener-bener cuma satu doang yang sakit, biasanya satu biji itu saya ambil ke tank yang lain, tank karantina, saya sembuhin dulu baru saya balikin lagi. Jadi kalau untuk sakit kayak gitu sih. Nah ini dari tadi kita udah ngomongin pakan, kita udah ngomongin cara ini sakitnya. Nah untuk water changingnya itu kayak gimana? Kalau biasanya kalau pembesaran gitu kita pelihara di bak atau pelihara di akuarium yang lumayan besar ukurannya. Jadi untuk water changing itu nggak perlu dilakukan secara sering-sering ya. Jadi kalau saya sih ngelakuin itu sebenarnya seminggu 3 kali aja dengan penggantian 20%.
itu udah cukup menurut saya. Nah, kendala terbesarnya selain sakit ikannya sebenarnya kalau misalnya ikannya itu kurang makan dan pada berantem, biasanya itu ada sedikit luka di ikan yang dihajar. Nah, biasanya dengan ada lukanya tersebut, jadinya kulitnya tuh jadi kayak agak putih-putih seperti jamur, tapi luka sebenarnya. Nah, itu yang putih akan dikira makanan sama temennya dan dicocolin terus sampai dia mati. Jadi teman-teman, kendalanya itu kalau melihara komteng mesti dicek tuh harian. Cek sakitnya, cek makannya udah cukup atau belum, cek dihajar atau enggak, airnya kotor atau enggak. Kadang-kadang dia bisa muntah juga teman-teman. Jadi kendalanya sih di situ. Nah, untuk contoh ikan yang dibesarin sama customer saya, ini ada contohnya. Nah, segitu dulu vlog kali ini. Singkat, padat, jelas. Semoga teman-teman terinspirasi. Dan semoga teman-teman yang ngegedein ikan nggak takut lagi untuk ngegedein ikan. Maupun satuan maupun rame-rame, itu semua dilakukan bisa membawa rezeki buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.